Tuhan, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Herol Malingkas. Seperti biasanya, sebelum saya akan menyampaikan akan kabar baik ini, kabar keselamatan, kabar sukacita daripada Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Tuhan lagi boleh berkenan dan izinkan hamba-Mu untuk lagi boleh dapat berbicara di kanal YouTube ini, biarlah Tuhan terus urapi hamba-Mu, Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga hanya terang Kristus saja yang bersinar di dalam kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan terus akan bertumbuh dan berbuah-buah yang baik. Berkati hamba-Mu dan juga berkati akan setiap yang mendengar akan video ini, kanal YouTube ini. Tuhan berkati semua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dan saya banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Timotius pasal 4, ayatnya yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 saya akan bacakan. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan, yang saya muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan pada saat ini, sangat jelas ini adalah merupakan suatu perintah, ya. Rasul Paulus menyampaikan kepada muridnya Timotius agar supaya dia terus memberitakan, ya, akan kebenaran atau firman daripada Tuhan ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Firman Tuhan ini harus disampaikan. Memang firman Tuhan ini adalah merupakan suatu amanat agung, ya, amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus pada saat detik-detik di mana Tuhan Yesus Kristus akan naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya agar supaya mereka itu harus mengabarkan akan berita keselamatan atau Injil keselamatan, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Jadi artinya dasar inilah yang merupakan suatu keharusan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk terus memberitakan akan kabar keselamatan ini, kabar baik ini, kabar sukacita ini di seluruh dunia, dimanapun kita pergi dan berada. Hendaknya kita harus menyampaikan akan kabar baik ini atau berita ini, berita firman Tuhan. Bahkan pun Rasul Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 bahwa memberitakan firman Tuhan ini adalah merupakan suatu keharusan, ya. Dia berkata bahwa di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, sebab itu adalah keharusan bagiku, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu di ayat 16 bagian B. Adalah merupakan suatu keharusan bagiku. Dan dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi inilah dasar bahwa memang sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saya dan saudara yang percaya bahwa memberitakan atau menyampaikan atau mengabarkan akan Injil kebenaran ini adalah merupakan suatu kewajiban, keharusan, karena ini memang amanat agung seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya. Ini adalah perintah langsung daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita terus menyampaikan akan firman Tuhan, ya.
dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus menyampaikannya sesuai dengan pembacaan awal kita tadi di 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Ya, baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap, kita harus menyampaikan kebenaran itu. Memang siap dan tidak siap keadaannya ini memang ini merupakan suatu tanda kutip ya, bahwa tentu saja untuk mempersiapkannya materi-materi firman Tuhan ya, kita tentu saja harus belajar memang. Tetapi yang dimaksud dengan siap atau tidak siap ini artinya kita tidak perlu ada alasan untuk tidak mau atau tidak suka untuk menyampaikan atau mengabarkan akan berita keselamatan ini. Jadi tentu saja memang kita harus belajar, kita harus tahu dulu ya bagaimana kita bisa dapat menyampaikan atau mengabarkan firman Tuhan sementara kita tidak pernah baca Alkitab. Kita tidak pernah tahu tentang isi daripada kitab suci ini sendiri. Jadi tentu saja kita harus belajar ya, dan persiapan-persiapan lainnya. Dan ketika kita sudah siap, maka kita harus memberitakan akan firman Tuhan ini. Tetapi lebih daripada itu juga, tentu saja memberitakan firman Tuhan tidak hanya sebatas kita menguasai akan ayat-ayatnya. Ya, memberitakan firman Tuhan ini itu tidak berhenti di dalam kita menguasai Kejadian sampai Wahyu, menguasai semuanya ayat-ayat di dalam Alkitab, tetapi dibarengi juga dengan perilaku, tindakan yang baik, perkataan yang baik, memiliki pikiran-pikiran positif yang baik, ya. Jadi perkataan, pikiran, perbuatan ini tuh dibarengi dengan kita menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak tertolak nantinya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ya. Ketika kita adalah seorang yang tidak siap, ya, artinya kita masih hidup di dalam kedagingan dan duniawi dengan perilaku kita yang negatif, kemudian kita langsung memposisikan diri untuk sebagai pembawa firman, maka orang-orang lain pasti akan mengolok kita. Tentu saja orang pasti akan merendahkan kita. Karena apa? Karena memang firman Tuhan yang disampaikan ini harus ada dasar utamanya, yaitu kita harus benar dulu. Karena kita ini kan akan bertindak, berlaku sebagai teladan. Kita akan menjadi sebagai panutan, sebagai orang yang harus diikuti akan sikap kita atau cara hidup kita yang baik. Jadi bagaimana bisa kita dapat menyampaikan akan kebenaran ini sementara kita tidak memiliki sikap perilaku yang baik dulu? Tentu saja semuanya itu adalah merupakan bagian tadi dari kesiapan. Dari kesiapan-kesiapan itu, persiapan-persiapan untuk kita dapat menyampaikan atau berbicara, menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun memang pembacaan firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat pertama kita, pasal pertama tadi kita, bahwa memang kita harus menyampaikan kebenaran siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus menyampaikannya. Nah, jadi inilah yang akan menjadi tanggung jawab saya dan saudara, bahwa dimanapun kita pergi dan berada, kita harus dapat berani untuk menyampaikan akan kebenaran. Kita harus berani, ya. Tentu saja keberanian ini juga harus memiliki dasar-dasar. Sudah dijelaskan di dalam ayat pembacaan kita bahwa dasarnya adalah kita harus menyampaikannya tentu saja dengan penuh kesabaran dan pengajaran, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ya berkata bahwa ya aku telah melatih tubuhku, ya. Dia melatih sedemikian rupa supaya katanya ketika dia menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak ditolak, ya.
harus ada pelatihan, harus menguasai semuanya, termasuk kesabaran dan pengajaran dan hikmat tentu saja. Sehingga ketika kita menyampaikan akan kebenaran ini, maka kita tidak ditolak, melainkan memang mereka menerimanya dan mengaminkannya. Walaupun memang di balik itu juga memang tidak semua orang akan suka dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Ya, banyak orang yang tidak akan suka memang, menolak, bahkan pun banyak yang akan mengancam kita justru. Tetapi itulah bagian dari risiko, bagian dari konsekuensi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk terus berani menyampaikan akan firman Tuhan, berbicara akan kebenaran ini dengan berterus terang, kata firman Tuhan. Ya, sama seperti yang dialami oleh ada banyak contoh yang termasuk Yeremia, Yesaya. Bahkan Yesaya pun di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7, dia berkata bahwa dia adalah orang yang mengalami tekanan ketika dia berbicara atau menyampaikan akan berita keselamatan, terutama kepada raja-raja Yehuda. Bahkan dalam Yeremia juga mengalami hal demikian. Bahkan pun dia berkata dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-9, bahwa firman Tuhan yang dia sampaikan ini merupakan suatu olokan dan hinaan setiap hari yang dialami oleh orang-orang yang dia sampaikan, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada saat itu. Sehingga pada satu ketika dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi menyampaikan akan firman Tuhan. Dia sudah tidak lagi mau, sudah tidak lagi semangat, sudah merasa takut lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika semangat dia atau tanggung jawab untuk dia menyampaikan firman Tuhan ini, dia menahannya. Di dalam Yeremia pasal 20 ayat 9 bagian B menyebutkan bahwa maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ini karena dia menahan, dia mencoba menghindar dari panggilan, dia mencoba untuk tidak mau berbicara lagi. Karena dia diolok, dihina, difitnah, bahkan diancam. Sehingga dia hendak ingin menghindari dan tidak mau lagi menyampaikan akan firman Tuhan. Tetapi yang terjadi justru dia berkata bahwa ada sesuatu yang lain di dalam tubuhku, dalam hatiku, seperti api yang menyala-nyala. Jadi terjadi pergolakan di dalam jiwa dia, sehingga memaksa dia harus kembali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang banyak tanggungan, banyak resiko, banyak rintangan yang harus dialami mereka yang menyampaikan atau mengabarkan akan firman Tuhan. Tetapi tetap ya, firman Tuhan ini harus disampaikan, ya, harus diberitakan. Mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, dalam keadaan apapun, ancaman apapun, ya, kita harus menyampaikan akan berita keselamatan ini. Karena ini merupakan suatu tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang yang sudah terpanggil dan dipilih. Kita sebagai umat ketebusan darahnya, ya. Makanya firman Tuhan katakan, dengan apakah yang akan kubalas segala kebaikan dan kebajikannya? Tentu saja dengan kita berbuat baik, dengan kita mengambil akan tanggung jawab itu, yaitu kita terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga kita disebutkan sebagai orang-orang atau hamba-hamba yang setia, hamba yang baik dan yang setia. Aku telah mempercayakan suatu perkara-perkara yang kecil, dan sekarang aku akan memberikan perkara-perkara yang besar kepadamu, kata firman Tuhan. Ya, jadi memang semuanya ada proses, ya, yang harus kita lalui, ya, apapun bentuk proses itu. Yang pasti proses-proses semuanya itu memang firman Tuhan katakan memang belum mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi pada akhirnya kelak nanti kita akan menerima upah
ya, upah yang uh, sangat luar biasa, sangat indah. Tentu saja pertama-tama adalah upah keselamatan. Ya, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga kelak apabila kita sudah melakukan tugas tanggung jawab kita dengan tekun, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Karena firman Tuhan berkata bahwa mereka yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan, ya. Matius pasal 24 ayat ke-10. Jadi sama seperti juga Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ya pasalnya yang keempat ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 bahwa telah tersedia bagiku suatu mahkota kehidupan yang sudah disediakan Allah bagi mereka yang setia dan juga bagi termasuk dirinya yang telah setia hingga titik langkah yang terakhir. Ya, jadi itulah mahkota, itulah upah yang akan saya dan saudara peroleh apabila saya dan saudara tetap terus setia untuk mengabarkan akan berita keselamatan ini. Oleh sebab itu, Paulus katakan bahwa sebab itu adalah merupakan suatu keharusan bagiku untuk memberitakan akan Injil, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi itu merupakan suatu perkataan Rasul Paulus bagi orang-orang yang ada di Korintus, jemaat Korintus pada saat itu. Dan juga tentu saja ini adalah merupakan suatu representasi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang terpanggil dan dipilih sebagai pengikut Kristus, untuk kita dapat mengambil bagian tanggung jawab untuk kita terus dapat menyampaikan akan firman Tuhan. Setidaknya kita terus dapat mencerminkan diri sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, ya. Entah kita dapat mencerminkan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita, atau terus kita barengi dengan kita menyampaikan firman Tuhan, bersaksi dimanapun kita berada. Dan itulah adalah merupakan suatu hal yang terindah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Karena apa? Karena firman Tuhan inilah yang harus didengar oleh semua makhluk di muka bumi ini. Karena tidak dibatasi oleh kota, negara, kabupaten. Ini firman Tuhan katakan di dalam satu kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 bahwa semua sampai ke ujung bumi, seluruh dunia itu harus mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana bisa dapat disampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Tentu saja saya dan saudara lah yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan itu, ya. Karena orang pada saat nanti Tuhan datang kedua kali untuk menghakimi akan manusia, maka tidak ada satupun manusia yang beralasan atau mengkomplain kepada Tuhan Yesus Kristus, "Loh, saya kan tidak pernah mendengar tentang firman Tuhan. Kenapa saya harus dihukum? Saya tidak pernah mendengar sama sekali. Tidak pernah tahu." Nah, jadi ketika nantinya kelak Tuhan datang dan firman Tuhan sudah dapat disampaikan, dapat diberitakan, maka mereka yang sudah mendengar firman Tuhan ini tidak ada alasan lagi untuk menghindari atau memiliki dalil-dalil untuk memprotes atau mengkomplain bahwa saya tidak mendengar firman Tuhan. Jadi itulah salah satu alasan. Tetapi yang lebih daripada itu adalah merupakan suatu penggenapan dari firman Tuhan, sama seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 15, Roma pasal 10 ayat 15. Saudara-saudara yang punya Alkitab elektronik maupun buku begini, saya ajak untuk kita mengambil berapa detik untuk kita melihat itu di dalam Roma pasalnya yang ke-10, ya. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke berapa di situ? 15, ya. Saya akan bacakan Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15, mulai 14 maksudnya, 14-15. Roma pasal 10. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sama seperti tidak tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika kelak Tuhan datang kedua kali dan menghukum akan saya dan saudara, menghukum dunia ini, seluruh manusia, maka tidak ada lagi alasan untuk berkata tidak mendengarkan akan kabar baik ini. Karena di sini jelas sekali disebutkan bahwa bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jikalau tidak ada yang memberitakannya di dalam ayat 14.
Ya, bagaimana mereka bisa memberitakannya jikalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Ya. Jadi saya dan saudara inilah yang adalah merupakan suatu utusan. Kita ini adalah merupakan suatu apa namanya? Sebagai duta Allah, ya, duta Tuhan Yesus Kristus sebagai pembawa berita, sebagai penyampai atau pembawa pesan berita keselamatan. Duta Allah, duta Kristus. Makanya setelah kita mengetahui bahwa firman Tuhan ini memang harus dan wajib untuk diberitakan, maka ini akan memberikan pemahaman dan pengertian kepada setiap orang yang mendengar akan kabar baik ini atau Injil keselamatan ini, dan mereka yang tadinya belum bertobat, mereka bertobat. Mereka yang tadi sudah lemah iman dikuatkan iman. Mereka yang tadi sudah mengundurkan diri dari persekutuan dengan Kristus dalam ibadah-ibadah, mereka kembali setia dan kembali aktif untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada pemberita, ada pembawa kabar yang menyampaikan kepada mereka. Jadi inilah yang dimaksud. Sehingga dikatakan di dalam ayat 15 bagian akhir, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, karena memang kabar keselamatan ini sedang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Hanya saja kita yang tidak tahu itu. Makanya firman Tuhan atau Allah sendiri sangat tahu persis bahwa banyak jiwa-jiwa di dunia ini yang sedang merindukan, menantikan akan kabar baik Injil keselamatan. Ya, banyak jiwa-jiwa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja-pekerjanya sedikit. Ya, jadi tidak bisa dapat mengcover, ya, tidak dapat bisa mengcover seluruh makhluk di dalam dunia ini, orang-orang dalam dunia ini yang saat ini sedang haus akan firman Tuhan, sedang haus dan dahaga akan kebenaran, sedang lapar akan firman, dan mereka saat ini sedang menunggu dan menanti, tetapi tidak kunjung-kunjung datang. Nah, bagaimana kita bisa dapat berdiam diri ketika orang-orang saat ini sedang menanti dan menunggu kita? Ya, jadi kita harus segera memberi diri, kita harus segera bertindak, kita harus segera berangkat, kita harus segera melakukan implementasi di lapangan untuk kita memberikan diri kita, ya, untuk menyampaikan akan berita keselamatan ini. Itu kan jelas sekali dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-9 itu ayat 37-38, bahwa memang padi sudah menguning, tetapi pekerja-pekerjanya sedikit. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat 38, ya, mintalah kepada empunya tuaian, maka dia akan memberikan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kita meminta supaya Tuhan memberikan kita kerinduan yang tinggi untuk dapat segera bersikap untuk menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan ini, ya. Jadi ini yang dimaksud. Banyak jiwa-jiwa yang sedang menanti dan menunggu saya dan saudara. Oleh sebab itu, marilah kita harus segera mengambil tanggung jawab ini, ya. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyiapkan suatu upah bagi saya dan saudara. Karena kan firman Tuhan katakan bahwa, ya, tidak mungkin mereka yang sudah bekerja dari pagi sampai sore tidak memperoleh upah, ya. Allah sudah siapkan upah bagi saya dan saudara. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ya, upah itu adalah sangat tidak ternilai karena bersifat keselamatan jiwa, ya, yang Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Ya, belum lagi yang bersifat sementara, yang misalnya kita diberikan terus berkat-berkat jasmani, kita diberikan kesehatan, kekuatan, kita selalu merasakan sukacita, itu kan juga hitungan sebagai suatu upah yang Tuhan berikan. Tetapi upah yang sesungguhnya yang Tuhan sudah siapkan itu adalah upah yang bersifat
keselamatan kekal yang sedang kita atau saya dan saudara sedang usahakan, atau kita saat ini sedang berusaha untuk memperoleh itu. Karena firman Tuhan katakan juga kan, bahwa untuk apa kita memiliki seantero dunia ini jikalau jiwa kita binasa. Jadi kita harus kembali, kita harus ada kerinduan, kita harus memiliki hati yang peduli yang tinggi kepada sesama kita yang saat ini sedang menantikan kedatangan saya dan saudara, ya, sedang merindukan untuk mendengarkan akan kabar keselamatan ini, Injil keselamatan. Jadi kita harus segera untuk memberitakan itu. Dan juga firman Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, bahwa ini adalah panggilan daripada Yesaya. Dia berkata bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Itu kata Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 8. Allah berkata bahwa siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Apakah saudara juga akan menyatakan hal sesama dengan Yesaya? Kalau saya berkata bahwa ya, saya Heron Malingkas, ya, inilah aku dan utuslah aku. Dan saat ini saya sedang berbicara di depan saudara. Walaupun memang saya berbicara ini lewat kanal YouTube, tetapi setidaknya ini sudah bisa menjawab perintah ini, karena akan didengar oleh semua orang, semua kalangan, ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memang tidak semua orang mau menerima dan mendengar. Banyak orang yang tidak tertarik, tidak mau sama sekali. Tetapi firman Tuhan ini tetap harus disampaikan, karena ada banyak jiwa-jiwa juga yang merindukan atau sangat menanti-nantikan akan kabar baik ini, dan mereka sedang mendengar apa yang saya sampaikan saat ini. Saya percaya itu, karena memang Tuhan bekerja bersama-sama dengan saya dan saudara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Allah turut bekerja karena memang kita adalah kawan dan sekerja Allah, kata firman Tuhan. Sehingga apapun yang saya dan saudara lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Termasuk di dalam pelayanan pada saat ini, di mana kita memberitakan, menyampaikan kabar sukacita ini, kabar baik ini, kabar keselamatan. Jadi kita harus memberi diri, kita harus siap, kita harus berkata bahwa inilah aku, utuslah aku. Itu yang Allah berkenan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Karena merupakan suatu keharusan bagiku, kata Rasul Paulus. Dan aku, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan firman Tuhan. Betapa indahnya, ya. Yesaya katakan bahwa bukit dari puncak, ya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan kabar baik dan mengabarkan berita selamat, ya. Betapa indahnya, ya, kedengaran sudah terdengar dari jauh, terlihat dari bukit-bukit, terdengar di mana-mana bahwa ada kedatangan para pembawa berita. Dan berita yang mereka sampaikan ini adalah kabar baik, kabar keselamatan, ya, kabar yang mendatangkan kedamaian. Dan itu sedang dinanti-nantikan oleh banyak orang saat-saat ini, ya. Oleh sebab itu, mari saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita yang sudah mengecap segala kebaikan dan kebajikannya, kita yang sudah tahu bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah menebus dosa saya dan saudara, ya, sehingga saya dan saudara tadi yang tadinya tidak berlayak, tidak berkenan di hadapan Dia. Tadinya kita adalah orang hukuman yang akan orang yang percaya kepada Dia sebagai orang yang berlayak dan berkenan di hadapan Dia.
Jadi inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, bahwa kalau kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, maka ada saatnya saat ini juga kita harus membalas semua itu dengan kita setidaknya memberi diri untuk kita dapat menyampaikan akan firman Tuhan. Ya, di dalam Amsal pasal 15 ayat 30 juga sama menyatakan bahwa kabar yang baik yang disampaikan itu menyegarkan tulang. Jadi semua yang disampaikan oleh firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita, berita keselamatan ini akan dapat mempengaruhi akan tubuh, jiwa, dan roh kita ketika kita mendengar. Ya, kita akan dipulihkan, kita akan dikuatkan, kita akan dihibur, karena firman Tuhan juga itu merupakan suatu obat yang manjur, kata Amsal, sehingga dapat menguatkan tulang-tulang, dapat menghibur, dapat membawa kita menjadi orang yang murah senyum, murah hati. Pokoknya firman Tuhan itu akan terus dapat membentuk kehidupan rohani saya dan saudara, bahkan membentuk karakter saya dan saudara, sehingga kita boleh menjadi karakter Kristus. Kita boleh menjadi hamba-hamba yang memberi teladan bagi banyak orang, mencerminkan akan pribadi Kristus, sehingga kita ini terus diberkati dan kita disukai oleh banyak orang. Kita dapat memberkati banyak orang, sehingga berita keselamatan, kabar baik ini akan sampai di seluruh penjuru alam ini, karena memang Allah menghendaki, Allah berkenan yang demikian. Sehingga genaplah firman Tuhan ketika kata saya firman Tuhan berkata bahwa apabila Injil keselamatan sudah dapat diperdengarkan di seluruh bumi ini, maka barulah tiba kesudahannya. Maka itu Tuhan berpesan agar supaya kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap siuman, kita harus bangun daripada tidur. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya dan saudara tetap berjaga-jaga. Dan sambil kita menunaikan tugas panggilan, termasuk seperti yang saya sudah sampaikan ini, yaitu kita terus aktif untuk bersaksi, menyampaikan akan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang adalah sempurna akan terus memberikan kesempurnaan bagi saya dan saudara, sehingga kita terus menjadi kuat dan kita menjadi kokoh di dalam iman, dan kita terus tak henti-hentinya memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.